Ini contoh lebah yang sudah masuk ke dalam sarangnya. Jadi kalau sudah ada lebahnya, ini tinggal dijaga perawatan kotaknya. Di dalam Al-Quran ada satu surat, yaitu surat An-Nahl, yang artinya adalah lebah. Bagaimana lebah itu ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bersatu membuat sarang yang begitu kuat. Dan khasiat yang dihasilkan dari madu itu, ketika kita mengkonsumsi rutin madu, maka kesehatan kita akan semakin membaik. Kesehatan tubuh kita terjaga, stamina kita terjaga. Nah, sekarang di sekeliling saya ini sudah ada penangkaran lebah. Kita akan belajar langsung ke lapangan bagaimana cara budidaya lebah. Siapkan kotak lebah untuk tempat lebah. Kemudian ketika sudah panen nanti siapkan alat-alat sederhana saja, cukup dengan pisau itu sudah cukup. Kemudian untuk melindungi diri kita dengan penutup wajah atau masker. Terus untuk memeras lebah sebenarnya bisa ada pakai ember diikat sama kain yang kain kasak yang Oh iya ya. Ini turun sendiri di madu. Oh ya. Otomatis. Jadi lempengannya kita dihancurkan terus pakai saringan gitu. Pakai kain kasa ya. Ya, pakai kain kasa. Nah, nanti mereka menetes turun sendiri ya. Disiapkan wadah berupa ember, maka jadi madu. Itu masih madu murni. Masukin botol aja. Tinggal dikemas dengan botol. Nah, itu untuk peralatannya. Kemudian kapan sih sebenarnya waktu yang pas untuk mancing lebah atau budidaya lebah? Kalau mancingnya bulan-bulan apa? Mancingnya itu musim-musim hijrah, biasanya dari udah musim hujan, biasanya lebah pada hijrah. Jadi setelah musim hujan itu berarti bulan Agustus, September ya, sekitar biasanya ber. September, Oktober, November, Desember itu pas untuk pemancingan lebah. Nah, setelah itu lebah berkembang, yang jadi besar, beranak dulu, ya. Beranak banyak baru. Kira-kira panennya kalau di kita itu dikenal dengan musim dangdangrat. Musim dangdangrat. Kadang hujan, kemarau. Oh, itu sekitar bulan apa itu? Sekitar bulan Mei sampai September lah. Oh, ya. Jadi Mei kita sudah masuk waktu panen ya? Iya. Mei. Iya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kotak lebah hasil mancing di hutan, maka kotak-kotak yang sudah terisi dengan lebah itu kita taruh di penangkaran. Penangkaran lebah harus sesuai, jadi tempatnya teduh, usahakan di hutan pula. Kalau ini yang kita lihat adalah hutan, sekeliling kita hutan tapi dekat dengan jalan raya. Jadi untuk konsumsi lebah mereka bisa menyerap tanaman-tanaman, bunga-bunga langsung dari bawah sini. Ini hutan, sehingga menjaga agar mereka tidak kabur. Kemudian apa makanan mereka? Sebenarnya kalau tempatnya sesuai, ini tempatnya sudah pas, kita tidak perlu memberi mereka makan setiap hari, karena si lebah ini akan mencari dengan sendirinya. Jadi tugas-tugas mereka sudah dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan mereka insting. Ada yang bertugas mencari makan, ada yang menjaga di kandang dengan berbagai tugas masing-masing luar biasa. Teman-teman yang mau menjajal bisnis ini silahkan. Ini bisnis yang luar biasa, yang menjanjikan kata saya. Karena apalagi di musim virus corona seperti ini,
konsumsi madu itu meningkat. Orang pengen mendapatkan madu untuk menjaga stamina tubuhnya. Maka banyak dari mereka yang mencari madu untuk menjaga kesehatannya. Ini. Jadi budidaya lebah ini sebenarnya gampang, mudah. Budidaya lebah ini mudah. Ketika lokasi kita itu sesuai, banyak bunga. Kalau di daerah sini, ini bunga yang banyak tumbuh adalah bunga kaliandra. Jadi lebah yang menghasilkan dari bunga kaliandra. Itu sampai pojok sana, itu penangkaran kotak semuanya sudah ada yang selesai dipanen, tapi beberapa masih ada yang isi. Nih. Jadi pengusaha budidaya lebah atau ternak lebah repotnya di awal, membuat kotaknya, kemudian memancing lebahnya di hutan. Tapi setelah itu mereka tinggal menunggu. Tidak lama kemudian nanti akan terisi dengan madu dan kemudian bisa dipanen. Kalau kendalanya apa aja sih? Kendalanya kalau di sini karena ini nyimpennya di hutan, Iya. jadi ada monyet. Monyet. Jadi hewan-hewan itu menyerang Iya, lebah ya. iya, menyerang. Kotaknya diserang. Kotaknya diambil si madunya. Oh. Jadi di daerah-daerah beda sih ya. Beda. Tapi untuk daerah sini khususnya kendalanya adalah monyet. Monyet itu menyerang, mereka ngambil lempengan lebah di kotak yang sudah disiapkan. Apalagi cuaca mungkin. Ya, cuaca kalau kemarau panjang itu jadi kendala juga. Jadi ketidakpastian cuaca. Jadi kan kadang bisa diprediksi, tapi ternyata hujan nggak turun-turun gitu, atau malah hujan terus, cuaca juga. Tapi yang jelas faktor tempat ya sangat mempengaruhi. Tempat. Kita harus di lokasi yang subur, yang banyak bunga ya. Iya. Karena pakannya itu kan. Jadi paling penting adalah tentukan tempat yang banyak bunganya. Itu faktor terpenting ketika kita pengen berhasil budidaya lebah madu seperti itu. Ini sebenarnya menjanjikan sekali ya. Ya. Kita nggak usah memberi pakan, udah ada pakan, udah ada di hutan. Oh gitu. Tinggal apa ya? Tinggal melihara aja. Ya. Mancing, dikumpulin, tinggal nunggu panen gitu. Gampang ya sebenarnya. Tanpa memberi kita tinggal pakan. Mancing, terus ditaruh kalau sudah jadi ya, tidak ada, terus ditunggu. Iya, tinggal nunggu panen aja. Ditunggu, kemudian panen, tinggal dikemas, peras, jual. Jadi ini salah satu bisnis yang menjanjikan bagi teman-teman yang ingin berbisnis. Maka bisnis madu, lebah madu ini bisa jadi pilihan yang baik. Semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa tulis komentar teman-teman di bawah.